Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu mencurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang berbahagia, yang ayah banggakan, yang ayah sayangi, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang puasa. Puasa itu disebut juga saum atau asyam. As-saum atau asyam ini menurut bahasa artinya menahan. Ya, jadi siam atau as-saum atau puasa itu menurut bahasa artinya menahan. Nah, yang dimaksud menahan di sini menurut istilah atau menurut syariat kita, menahan di sini adalah artinya menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu arti puasa, ya. Jadi ulangi lagi, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syaratnya apa aja? Ada syarat wajib, ada juga syarat sah. Syarat wajib puasa yaitu pertama agama Islam, dua berakal sehat, tiga baligh, dan empat kuat melaksanakannya. Ini kalau kita sudah memenuhi empat ini maka kita wajib berpuasa. Jadi kita Islam, ya, sudah baligh, akal kita sehat, dan kita kuat melaksanakannya, maka wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa berarti berdosa. Nah, itu syarat wajib. Kemudian ada lagi syarat sah. Syarat sah apa aja? Syarat sah Islam bisa dipasukan juga bisa, ya. Syarat sah. Kemudian syarat sah itu adalah pada hari yang diperbolehkan berpuasa. Jadi satu Islam pada hari yang diperbolehkan melaksanakan puasa, sebab ada hari-hari yang diharamkan berpuasa, ya. Mana aja hari yang diharamkan berpuasa itu? Seperti tanggal 1 Syawal atau yang kita sebut hari raya Idul Fitri, ya. 10 Zulhijjah itu karena hari raya Idul Adha. Kemudian hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ini 3 hari setelah Idul Adha, itu haram berpuasa. Di luar itu kita boleh berpuasa, maka sah puasanya. Yang 5 hari itu kita diharamkan berpuasa, berarti otomatis tidak sah juga puasanya. Selanjutnya syarat sah itu adalah tamyiz atau mumayyiz. Jadi apa tamyiz atau mumayyiz itu? Anak walaupun belum balik, ya, itu kalau begitu kan wajib, syarat wajib. Tetapi kita belum balik nih, ada anak belum balik, tapi dia tamyiz, udah mengerti, ya, udah mengerti mana yang baik, mana yang jelek, udah mengerti mana yang akan mencelakakan, mana yang tidak akan mencelakakan, itu udah tamyiz. Nah, ini kan usia sekolah SD pun tamyiz. Nah, itu sah puasa. Jadi walaupun dia belum wajib, belum balik, tetapi dia udah ngerti, maka sah puasa. Mumayyiz artinya. Kemudian juga sah itu harus suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Jadi bagi para perempuan yang sedang haid atau yang nifas itu tidak sah berpuasa, bahkan diharamkan berpuasa. Nah, itu syarat-syarat dalam berpuasa. Ada syarat wajib, ada syarat syah, ya. Ulangi, syarat wajib itu adalah beragama Islam, berakal sehat, kemudian baligh dan kuat melaksanakannya. Kita wajib melaksanakan puasa. Kemudian sah-sahnya itu adalah Islam, dimasukkan lagi kemudian pada hari yang diperbolehkan, kemudian mumayyiz, kemudian suci dari haid dan nifas.
Nah, itu berarti kita masih ke syarat ketentuan puasa seperti itu. Ada lagi rukun. Nah, rukun puasa cuma 2. Ini harus rukun itu pertama niat di malam hari, kedua menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu arti dari puasa itu sendiri. Jadi niat itu harus diniatkan dalam hati kita setiap malam. Itu wajib hukumnya karena termasuk rukun puasa. Nah, kita juga sudah terbiasa membacakan niat. Ada nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat aku puasa besok hari ya pada bulan Ramadan tahun ini pardukan Allah Ta'ala. Itu mengucapkannya sunnah. Apa maksudnya sunnah? Mengingatkan hati kita, niat kita seperti itu. Setelah itu kita ucapkan dalam hati kita dengan bahasa kita aja. Dalam hati kita ucapkan niat aku berpuasa besok hari bulan Ramadan tahun ini pardukan Allah Ta'ala. Udah. Nah, itu kapan dilakukan? Malamnya sebelum besok kita berpuasa. Sejak kapan? Sejak terbenam matahari mulai maghrib sampai sebelum fajar. Boleh kita sebelum sahur. Nah, dan kedua rukun itu rukun puasa itu adalah menahan diri. Nah, itu ada ketentuan tentang melaksanakan puasa. Kemudian juga ada sunnah puasa. Ada sunnah puasa itu makan sahur ya. Sahur itu hukumnya sunnah. Bahkan kata Rasulullah dalam sahur itu ada berkah. Makanya kita diusahakan walaupun sunnah kita makan sahur. Bahkan yang membedakan puasa kita dengan puasa umat-umat Nabi terdahulu itu sahur. Umat yang mendahulu gak ada sahur, kita ada sahur. Nah, dalam sahur itu ada berkah. Sahur disunahkannya itu diakhirkan, jangan terlalu malam. Umpamanya nih, kalau terbit fajar atau waktu subuh itu umpama nih jam 4.30 ya, 4.30 atau setengah 5 nih. Nah, kita jangan jam 2 sudah sahur. Jangan ya. Kita usahakanlah jam 4 atau setengah 4 kita udah mulai makan sahur. Nanti kurang lebih 10 menit sebelum datang azan subuh kita udah selesai, sehingga kita bisa bersih-bersih, sikat gigi, kita udah bersiap pergi ke masjid melaksanakan sholat subuh. Nah, itu diusahakan, jangan sampai terlalu larut malam. Kemudian disunahkan lagi dalam berpuasa itu menyegerakan berbuka. Ketika sudah datang waktu maghrib, ya sudah pasti ini terbenam matahari, nah maka segeralah berbuka. Takjil itu artinya menyegerakan. Takjil itu menyegerakan, disegerakan. Jangan nantilah udah sholat maghrib atau nanti sudah sholat tarawih, wah ini keterlaluan. Langsung saja kita berbuka dan disunahkan memakan yang manis-manis ya. Kalau kita punya kurma dengan kurma, kalau nggak punya kurma kita di rumah ada kolak nih manis, dengan kolak boleh yang manis-manis. Kalau kita nggak punya apa-apa, dengan air ya, dengan air itu boleh, dengan air yang bening. Nah, itu yang kita disunahkan dalam berpuasa itu adalah sahur, mentakhirkan sahur, kemudian menjegerakan berbuka dan makan yang manis-manis. Ada lagi amalan-amalan sunnah yang diutamakan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Ini hubungannya dengan Ramadannya, bukan dengan puasanya. Dengan bulan Ramadannya ada amalan sunnah yang diutamakan. Nah, yang utamakan itu apa aja? Jadi ketika kita masuk bulan Ramadan, selain kita melakukan kewajiban berpuasa, melaksanakan sunnah-sunnah puasanya, ada juga amalan-amalan utama yang dilaksanakan karena berhubungan dengan bulan Ramadan. Apa aja? Satu, di bulan Ramadan itu ada amalan utama memperbanyak baca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Kedua, di bulan itu disunahkan sunnah yang paling utama besar pahalanya itu memperbanyak sedekah. Ya, apalagi memberi makanan kepada orang yang berpuasa itu pahalanya besar sekali ya. Sama dengan orang yang berpuasanya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Kemudian di bulan Ramadan itu disunahkan sunnah yang paling utama itu melaksanakan sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Ya, Anda kan? Sholat tarawih itu sholat sunnah malam
yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan tidak ada sholat sunnah tarawih. Kemudian setelah tarawih, witirnya berjamaah. Nah, kalau witir itu apa? Sholat sunnah malam yang bilangannya ganjil. Tetapi kalau witir itu bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun ada sholat witir. Hanya di bulan Ramadan disunahkan kita berjamaah, dilakukan setelah tarawih. Ya, itu. Jadi disunahkan. Yang kemudian ada lagi sunnah yang utama di bulan Ramadan itu adalah iktikaf. Nah, biasanya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, nah, itu kita pergi ke masjid. Apa iktikaf? Berdiam di masjid untuk beribadah kepada Allah. Ibadahnya boleh baca Quran, boleh sholat sunnah, boleh berzikir, boleh mempelajari agama, silahkan di masjid untuk niat beribadah. Itu iktikaf. Nah, itu hal-hal ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan puasa dan berhubungan dengan bulan Ramadan. Anda semua mungkin sementara itu dulu, nanti ada hikmahnya puasa ya. Sementara ini itu dulu, mudah-mudahan kalian hafal syarat syah, syarat wajib, ada rukun dan amalan-amalan. Jangan lupa nanti Anda pelajari kembali apa-apa saja yang dapat membatalkannya juga ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.